Beda kalau di kampung orang nanya, boleh Ustaz boleh dek nginyam, dek jadi menginyam. Hal kayak nginyam sepirik nginyam ya, dek jadi ya. Oh, nginyam ati hilang. Apa yang rongga tubuh yang pertama telinga. Telinga. Jadi telinga kalau sudah had batin bagian dalam, maka sudah membatalkan. Maka kalau cuma batas luar dengan telunjuk, tidak apa-apa ya, lom dalam nah. Ada selubang. Tapi yang membatalkan itu ketenbat. Nah, yang mulai membatalkan ya. Oh, nah yang mata tebalat seru dek nyawat aneh ya. Nah yang batal lah. Bulayab. Ini amak bergerak sampai bulayab nah. Ya, ketenbat samalah. Jangan ketenbat selesai mandi. Rupa lepas lem. Tetangga kami ber 400.000 nyedot ya. Gara-gara ketenbat jerit ya, maka ketenbat. Rupa lepas bang. Bobek ke DKT ya 400.000. Ya gara-gara ya 400.000. Nah, maka yang perlu dihindari kita yang berpuasa mandi. Nah, mandi salah satunya. Mandi maka disunnahkan, bukan wajib. Mandi bagi orang-orang yang junub mandi sebelum subuh. Karena apa? Kalau pas nanti kemasukan air, tidak apa-apa karena belum subuh. Apalagi mandi junub ikatnya dia ingat gerabak. Keciri orang, oh dia gawe ya nah keciri. Karena mandinya dia ingat. Coba pelan-pelan mandi, kan dia tahu orang, ini kan keciri. Nah maka kalau begitu mandi, mandi siang atau nyebur ke sungai kemana, setelah berangkat teng lah betul lah. Kenapa lah masuk sengaja atau tidak sengaja ya. Ditambah lagi seling alam berangkat teng 2 kali batal jadilah. 2 kali batal sehari ya puasa. Nah gitu dihindarinya. Maka kalau mandi hati-hati. Yang sampai kemasukan tadi. Bila perlu pun pasang kayak kapas, ndak kuat. Lah teng dah. Nah, gitu. Yang kedua, lubang hidung, Lubang hidung kalau had zahir memasukkan air ke hidung ketika berwudu tetap disunahkan. Yang dalam ini, yang dalam itu yang membatalkan. Yang sampai ngorek-ngorek, ngupil-ngupil ya, yang membatalkan sampai masuk ke dalamnya. Yang ketiga, mulut. Maka mulut itu bagian zahir berkumur-kumur, ya tetap dibolehkan. Gosok gigi boleh lagi ya. Bersiwak dibolehkan kecuali kan sesudah zuhur ya. Nah, kenapa? Kalau bagian luar, yang membatalkan tenggorokan. Nah, ini yang batalnya, tenggorokan ini, menelan. Nah, termasuk menelan sisa-sisa makanan, ya. Apalagi lah tua, makan 10 menit ayam kampung, ngoreknya setengah jam, deh habis-habis. Ya, pengalaman kok ya. Jadi kalau sisa-sisa makanan tertelan, ya masuk, membatalkan. Ya dikit nggak Ustaz, lah kan dikit masuk karena kita hati-hati tadi dibuang. Nah maka oleh karena itu merasai makanan, mencicipi merasai makanan itu tidak membatalkan walaupun makruh ya dicicip ujung lidah. Tapi kau dia tahu dah, tak tahu dah, dia tahu masa dia tahu dah kecuali ahli. Kurang garam, kurang apa? Maka boleh. Kenapa? Itu kan tidak ditelan. Setelah dicicip di ludihnya. Beda kalau di kampung orang nanya, Ustaz boleh dek nginyam, dek jadi menginyam. Hal kayak nginyam sepirik nginyam ya, dek jadi ya. Nginyam ati hilang. Mumpayam kampung. Ini menginyam, beda kayak mencicip. Boleh dek nginyam Ustaz, dek boleh nginyam apa? Hal sepirik kayak nginyam, dek boleh nginyam. Mencicip boleh. Nah, yang keempat dan kelima lubang kubul dan dubur itu yang boleh hindari. Maka tidak masuk di sini bersuntik ya, suntik, tidak masuk itu. Kenapa? Bukan enggak tubuh. Termasuk apa namanya infus. Tapi ku rasa kalau sakit lah bersuntik lah infus jelas lemah, pasti tidak puasa lagi orang. Tidak mungkin infus tapi puasa, mungkin ada tidak orang. Jelas tidak berpuasa lagi ya. Nah, beda dengan swab. Kalau swab batal berarti.
Hidung sampai ke dalam masuk. Nanya kok takut naik pesawat. Udah takut dari hidung lah. Kan banyak postingan gara-gara nuah ada suap lubang hidung ya besar sampai ada nunggu benar. Pak Haji ngira Pak Haji mereka. Ini gara-gara bolak-balik Jakarta lubang hidung ya. Galak nak suap pulang pergi di suap terus. Lubang hidung nak apa besarlah jadinya. Itu. Termasuk pembatal lagi adalah sengaja muntah. Maka berhati-hati kalau kita yang biasanya gosok gigi pagi-pagi. Langit-langit disikat, lidih-lidih disikat atau muntah, maka termasuk pembatal ya, sengaja muntah. Kemudian ada pembatal lagi adalah mengeluarkan mani ya. Nah, itu pembatal puasa. Maka sebagian besar kita kaum muslimin itu mampu menahan pembatal puasa. Anak-anak saja mampu menahan dari pembatal puasa. Nah, maka kalau kita meninggalkan hal-hal yang disebutkan tadi, tidak memasukkan benda ke rongga tubuh, tidak sengaja muntah, ya, tidak makan, tidak minum, kita sanggup. Nah, maka untuk puasa seperti ini adalah puasa yang telah menggugurkan kewajiban. Dalam pengertian setelah Syawal kita tidak perlu ngodo. Kenapa? Puasa kita sudah sah menurut syariat. Tetapi kalau dari sisi berpahala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka kita harus menghindari pembatal pahala puasa. Pembatal pahala ini yang beratnya. Karena sebagaimana kita meminum satu teguk air, satu teguk, sesendok kita minum, maka telah batallah puasa kita. Maka begitu juga kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, maka batal juga pahala puasa kita, naudzubillah. Maka itulah Rasulullah katakan dalam hadisnya, man lam yada' qawla zura wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang maksiat, maka Allah tidak perlu memberi pahala lapar dan hausnya. Naudzubillah. Allah tidak peduli, penggih kena lapar Allah Ta'ala, kayak dia pahala. Kenapa? Yang dituntut puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjaga dari hal-hal munkar, daripada perbuatan maksiat, memperturutkan hawa nafsu, pandangan yang haram, pendengaran yang haram, ucapan yang haram, kemudian pikiran dan perasaan yang diharamkan. Itu yang menjadi nilai pahala puasa di sisi Allah berlipat ganda dan pahalanya besar, dan itu yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, maka bagi kita di dalam berpuasa berhati-hati berbicara, berhati-hati di dalam melihat. Kenapa? Karena kita takut pahala kita menjadi sia-sia puasa kita. Nah, maka itulah hari-hari orang berpuasa. Berhati-hati berbicara, menjaga pandangan, menjaga perasaan, suudzon, emosi dan lain. Takut puasanya tidak berpahala. Nah, kalau takut puasa tidak berpahala, akhirnya kita terhindar dari kemungkaran. Itulah orang bertakwa, yang selalu menjaga daripada ucapan, perbuatan dan pikiran. Itu orang bertakwa. Karena kita orang-orang awam ini kalau bukan Ramadan, tidak ada pantangannya. Apa gak diucap, apa gak dilihat, apapun dimain perasaan. Dengan berpuasa kita hati-hati. Terlebih nanti kita puasa di kemarau, musim hari yang panas. Kira-kira kalau ngupah, berapa kak sanggup ngupah puasa? 100 sanggup tak? Pak Haji sanggup tak 100 hari puasa? Nah, dia peduit, dia pahala, dia kawa kita. Nah, maka dijaga kita, berusaha meningkatkan puasa kita, puasa yang menahan diri daripada perbuatan munkar, ucapan yang munkar, sehingga puasa kita bernilai di sisi Allah. Karena kita sudah berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi. Begitu harapan kita. Maka bulan puasa itu bulan amal. Maka para salafus soleh kita, ya, itu biasanya meliburkan pengajian-pengajian agar kita fokus amal, fokus beramal. Karena malam hari kita tarawih, ya, kita qiyamul lail, kita i'tikafnya, Al-Qur'annya, jadi fokus untuk memperbanyak amal, ya, berfokus itu. Dan bukan untuk menguji iman kita, bukan, ya, tapi untuk menghindari hal-hal yang bisa mengganggu keimanan kita. Insya Allah bahwa puasa seperti itu, ya,
yang akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku rasa itu saja mungkin ya. Masan kita pas setengah jam dan kita akan bertahlil.